Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baik, perkenalkan, nama saya Nanda Firmansyah Putra. Saya salah satu mahasiswa pertukaran dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau. Baik, video ini saya buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah Psikologi Olahraga yang diampu oleh Bapak Samarayase. Baik, dalam video ini saya disuruh untuk melakukan tugas yaitu mewawancarai beberapa orang atlet, dan nanti saya akan mewawancarai 2-3 orang atlet, yaitu 2 atlet pencak silat dan 1 orang atlet sepak bola. Atlet pencak silat dari Kabupaten Buleleng dan Jakarta Selatan, dan atlet sepak bola dari Provinsi Riau. Baik, pada kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh dosen psikolog olahraga untuk mewawancarai salah seorang atlet di daerah Buleleng. Baik, di sebelah kanan saya ada seorang atlet, Putri. Baik, sebelum kita memulai pertanyaan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Oke, silakan perkenalkan diri Anda. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Nini. Aku berasal dari Jakarta. Atlet apa? Aku atlet pencak silat. Sudah bertanding berapa banyak? Kurang lebih 52 kali ya. 52 kali. Ajang tertinggi yang pernah diikuti apa? Nasional. Nasional. Mengikuti pencak silat itu sudah berapa lama? Sudah sekitar Dari kelas berapa? dari kelas 3. Dari kelas 3 SD. Oke. Itu perkenalan kita dengan atlet kita, namanya Nining. Beliau atlet pencak silat. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Untuk Kak Nining, pertanyaan pertama, bagaimana Anda mengatasi rasa gugup sebelum bertanding? Caranya, aku mau kasih tips juga sih cara kita menghadapi rasa gugup. Yang pertama, kita harus belajar untuk mengontrol diri atau tenang gitu. Kenapa? Kalau misalkan kita tenang, insya Allah kita nggak bakal gugup. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menjaga emosi tetap stabil ketika mengalami kekalahan? Tentunya atlet tidak menang terus, pasti ada mengalami kekalahan. Bagaimana kakak menjaga emosi tetap stabil? Caranya kita tetap percaya pada diri sendiri, percaya sama doa kita, dan percaya sama itu. Kenapa? Kalau misalnya kita percaya sama diri sendiri, kita yakin mau gagal mau enggak, ya udah bisa aja. Oke, kita berpikir positif pada diri sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak mengatasi kehilangan konsentrasi atau fokus saat bertanding? Biasanya ketika kita sedang bertanding itu ada supporter yang berteriak atau ada gangguan lainnya di sound system mungkin atau yang lain di lapangan. Bagaimana cara kakak mengatasinya? Oke, cara mengatasinya satu hal, kita tahu tujuan. Kalau kita tahu tujuan, ya udah kita fokus aja sama orang lain dulu aja, kita nggak usah peduliin. Tetap fokus ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa penting peran pelatih menurut kakak? Sangat penting. Baik itu di dalam latihan maupun di dalam pertandingan. Untuk selanjutnya, di saat kakak merasa yang gugup, apakah peran pelatih penting untuk membantu kakak dalam mengatasinya? Mengapa? Karena menurut saya pelatih itu hanya mensupport kita, tapi tentang rasa gugup hanya jadi kita sendiri yang bisa mengatasinya. Kalau misalkan soal pelatih nggak bisa partner, ya kita tidak tahu. Tapi kalau misalkan kita bisa gugup, cuma Berarti itu lebih ke melatih diri sendiri ya. Berarti pelatih tidak begitu mempengaruhi. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana peran kakak menjaga kesehatan fisik dan mental di tengah jadwal latihan dan pertandingan yang padat? buat tulis kalau tujuan. Oke, di list tujuan. Oke, untuk selanjutnya,
ketika mengalami cedera, apa yang kakak lakukan untuk bangkit dan menjaga performa? Biasanya atlet ketika sudah cedera dia malas latihan dan selang beberapa waktu performanya hilang. Kalau kakak bagaimana cara mengatasi? Sejauh ini nggak ada sih, biasa aja. Biasa aja walaupun cedera tetap latihan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, hal baik dan buruk apa yang pernah Anda alami ketika menjadi seorang atlet? Hal Hal baik dan hal buruk saat menjadi seorang atlet. hal baiknya banyak, hal buruknya juga ada, tapi menurut aku biasa aja karena itu nggak terlalu buruk sih. Hal baiknya apa saja? Kalau bisa. Hal baiknya itu ketika kita bisa fokus dan tujuan apa. Hal buruknya apa saja? Hal buruknya sih ketika itu ya terlambat ya, kayak pelatihnya tuh nggak tepat waktu datang gitu ya, segini tapi kita yang itu hal buruknya. Nyaret waktu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa penting peran psikologi olahraga dalam membantu atlet mencapai performa terbaik? Kalau menurut saya sih peran psikologi mungkin dari berbagai orang sih penting ya, tapi kalau menurut saya enggak, karena kenapa, selain itu dari diri sendiri. Psikologi hanya menenangkan, tapi untuk lebihnya kan diri kita sendiri, bukan psikologi. Melatih diri sendiri ya. Untuk psikolog tuh bisa belakangan. Oke, untuk selanjutnya, apa motivasi kakak menjadi seorang atlet waktu pertama kali terjun ke dunia pencak silat? Motivasinya pertama beribadah, Beribadah. untuk cari ilmu. Beribadah dan cari ilmu, cari keberkahan. Oke, untuk pertanyaan terakhir, selama kakak menjadi atlet pencak silat, tentunya kakak banyak melihat calon-calon atlet yang baru mulai atau bibit-bibit atlet. Jadi saya menanyakan, apa pesan kakak untuk atlet-atlet muda yang baru memulai karirnya agar mereka tetap semangat dan konsisten pada latihan? Apa saja? Pesannya yang pertama, tetaplah jaga kesehatan, itu paling penting. Kalau misalkan kalian tidak sehat, siapa lagi yang mau bantu? Yang kedua, fokuslah pada tujuan kalian. Ketika kalian mempunyai tujuan, kalian pasti tahu apa yang harus kalian lakukan. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan doa serta minta restu orang tua, itu yang paling penting. Harus semangat. Oke, baik, itulah demikian wawancara saya dengan seorang atlet dari Buleleng. Maaf, dari Jakarta. Oh, ternyata di Jakarta guys, maaf. Oke, demikian video ini saya buat untuk tugas saya. Untuk tugas ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.